Tetapi perlu saya katakan bahwa kita sebagai orang percaya, Tuhan sudah memilih kita untuk menjadi pemenang. Oleh sebab itu, walaupun mungkin saat ini sedang proses itu sepertinya susah dan berat, tetapi sebenarnya kita sudah memiliki otoritas daripada Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Hal yang sangat menarik di sini adalah ayat yang kedua. Nah, ini menjadi satu tantangan bagi orang Kristen. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Amin, haleluya. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. Ini menjadi satu pertanyaan besar. Kenapa firman Tuhan ataupun Yakobus memberikan satu pernyataan justru di saat orang-orang Kristen, orang-orang percaya kepada Tuhan, kalau mereka menghadapi pencobaan, masuk dalam masalah, justru adalah merupakan satu kebahagiaan. Nah, sebenarnya kalau kita pikirkan secara logika, mereka yang di luar Kristus pasti orang berkata bahwa ini adalah satu pernyataan yang gila, gitu istilahnya. Ini satu pernyataan yang tidak masuk akal. Ini satu pernyataan yang tidak baik. Kenapa? Malah justru dikatakan berbahagialah apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. Nah, setelah kita telusuri saudara, mulai dari tokoh-tokoh Alkitab, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, saya mulai membuat satu penelitian. Justru mereka di saat menghadapi masalah persoalan, malah justru mereka bisa membuat satu sejarah keimanan yang kuat. Misalnya seperti waktu Daud, dia belum jadi apa-apa, dia hanya seorang pengembala di ladang. Tetapi waktu dia dimasukkan kepada satu kesulitan, di mana dia rekomendasikan masuk di tengah-tengah pemerintahan Saul, tetapi justru dia mengalami kesulitan di sana. Tapi di balik itu dia menjadi seorang muda yang berhasil memiliki karir puncak yang baik. Itu salah satunya. Demikian juga Paulus di dalam perjanjian baru. Kita tahu Paulus waktu dia masa-masa jayanya, dia belum mengenal Kristus, dia dikatakan bahwa dia merasa itu adalah sesuatu hal yang dibanggakan. Karena dia dipercayakan orang-orang sealirannya bahwa dia adalah orang yang luar biasa, orang yang pintar, orang yang cerdas. Tetapi justru waktu dia mengenal Kristus, dia harus mengalami satu penderitaan. Dia harus difitnah, dihina oleh sesama orang Roma sendiri. Karena apa? Karena masa lalunya Paulus ini adalah orang yang suka mengejar orang Kristen, ataupun orang yang suka menganiaya, memenjarakan orang Kristen. Tetapi malah justru sekarang dia mengikut Kristus, dia mengalami fitnaan. Bahkan dia juga mengalami penderitaan, dia harus dipenjara oleh karena penginjilan. Tetapi satu yang luar biasa, justru waktu dia mengalami masalah-masalah itu, dikatakan semua yang di masa lalunya yang dianggap itu adalah kebanggaan, sekarang dia katakan itu adalah sampah. Ini adalah kata kebahagiaan, saudara. Jadi artinya gini, kita harus mulai mengubah mindset. Sebagai pria Mahanaim, kalau kita melihat satu masalah, ingat firman Tuhan, berarti kebahagiaan sedang menantimu. Amin. Kebahagiaan sedang menanti kita. Mengubah satu cara berpikir kita bahwa masalah itu, bahkan mungkin saat ini yang kita sedang hadapi, masalah wabah pandemi ini, kita harus mulai melihat dari sisi kebahagiaannya apa. Tujuannya adalah supaya kita bisa bertahan dan kita bisa tetap memberitakan kabar kebaikan Tuhan. Artinya adalah coba kita memahami mulai dari sekarang itu bahwa masalah itu harus kita pikirkan, berarti ada kebahagiaan yang akan Tuhan kasih dalam hidup kita. Karena kita lihat dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13, firman Tuhan berkata demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami
ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepada kamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Sering sekali Bapak-bapak terkasih, yang membuat kita itu makin berat waktu menghadapi masalah kecil pun adalah karena pikiran kita sudah tidak bahagia, tidak ada tenang, tidak ada rasa sukacita. Akhirnya apa? Panik. Orang kalau sudah waktu menghadapi melihat masalah dia sudah panik, katanya menurut para psikolog, dia akan melakukan tindakan-tindakan yang ceroboh. Dia akan mengambil satu keputusan-keputusan yang kacau. Makanya sangat luar biasa firman Tuhan. Kalau kita menghadapi masalah, pikirkan bahwa Tuhan sedang menyiapkan kita untuk bahagia. Nah, otomatis kita akan senang, bukan? Nah, kalau kita senang, pikiran senang, hati senang, dan berdoa pun bisa tenang. Nah, orang kalau sudah bisa dengan tenang menghadapi satu situasi, dia bisa berpikir dengan baik. Mengambil keputusan-keputusan juga tidak emosional, tidak gegabah, tidak secara serampangan, tapi dia benar-benar bisa terkendali. Makanya saya sangat selalu menyanjung kata Amsal berkata, hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Itu juga kunci, saudara. Kalau kita menghadapi masalah, misalnya mungkin kita sedang mengalami fisik dimanapun yang sakit, pertama yang harus kita pikirkan, Tuhan Allah pasti akan memberikan ketenangan, Tuhan pasti akan memberikan kebahagiaan. Yang harus kita jalani adalah bersabar. Nah, sikap yang pertama yang perlu kita harus lakukan adalah, pertama tadi saya katakan itu adalah bahagia. Nah, ternyata bahagia itu juga dikatakan di dalam ayat tadi itu menghasilkan ketekunan. Saudara-saudaraku, di dalam ayat 2-3 dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Ayat 3, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Saudara, kata ketekunan ini kini sudah teruji di dalam perjalanan tokoh Ayub. Kita lihat di dalam Ayub pasal 2 ayat 3 dan ayat 9. Firman Tuhan berkata demikian. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Katakan, garis bawahi, ia tetap tekun dalam kesalehannya. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Dan ayat 9 dikatakan, maka berkatalah istrinya, bahkan istrinya menegaskan kembali bahwa Ayub itu orang yang tekun, saudara. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Artinya adalah Ayub seorang tokoh rohani yang bahkan Allah katakan dia adalah saleh, tapi itu terwujud oleh karena ketekunan yang sudah diakui. Bukan hanya Allah saja membuat pernyataan itu, tetapi istrinya juga yang sedang menghadapi masalah yang sama dikatakan, apakah engkau tetap bertekun, saudara? Saudara kasih dalam Tuhan, ketekunan akan membuat kita semakin yakin tentang kepercayaan kita. Artinya gini, saudara, waktu kita menghadapi satu masalah, kita harus menyadari bahwa masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Itu firman Tuhan katakan. Bahkan dikatakan pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melampaui kekuatan manusia, tidak melampaui kekuatan kita. Hanya yang perlu kita harus peka adalah kita harus memiliki hikmat untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Karena saudara kasih dalam Tuhan, permasalahan-permasalahan yang kita hadapi belum tentu itu akibat dari dosa dan kesalahan kita. Bisa saja memang itu adalah satu kejadian yang harus kita teliti, harus kita sadari supaya kita semakin kreatif, supaya kita semakin terdisiplin, supaya kita semakin teliti dalam kelemahan-kelemahan kita.
Jadi kita harus berpikiran bahwa masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Itu Alkitabiah, saudara. Mulai katakan sekarang, masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Amin. Yang pertama yang harus ada dalam pikiran kita adalah di saat ada masalah, berarti Tuhan sedang menyiapkan kebahagiaan. Nah, waktu kita tahu begitu, maka kita akan berpikir senang. Nah, orang kalau udah berpikir senang, pasti imun tubuhnya itu akan meningkat ke energi positif. Orang kalau sudah pikir energi positif, kepanikan itu akan berlalu, khawatir dan takut itu akan berlalu. Tapi dia akan selalu berkata saat mungkin sebelahnya sudah panik, sudah, masalah apa yang kamu hadapi? Wah, temanku ini sudah kena virus segala macam di kantor. Sudah, percayalah, Tuhan tetap menyertai engkau, Tuhan tetap peduli sama kita. Mungkin temanmu mengalami itu adalah satu tantangan bagi dia, tapi kita punya keyakinan tersendiri. Nah, kita bisa menguatkan. Tapi kalau kita tidak punya ketenangan, waktu dia cerita, masa gimana? Wah, kalau gitu hati-hati, siapa yang dekat dengan dia? Biasanya gitu. Itu sudah bahasa umum. Orang yang sudah tertular langsung jam itu siapa yang dekat sama dia, siapa yang sudah ngomong sama dia, itu menjadi satu benang kusut, saudara. Akhirnya apa? Dia juga jadi tidak berani ke tempat ini mau belanja. Dia juga tidak berani ke siano untuk ngomong. Dia juga tidak. Yang lebih payahnya lagi adalah waktu ada anggota keluarganya pernah ketemu dengan orang yang tertular itu, dia tidak mau bertemu sama anggota keluarganya. Itu kejahatan iblis yang paling mengintimidasi. Di balik masalah ini, iblis sedang bekerja memutus hubungan manusia dalam kasih. Akhirnya nanti seseorang mulai menuduh, membuat kita semakin dingin. Bahkan anggota keluarga kita sendiri tidak sungkan banyak seperti itu. Jangan dekat dengan dia. Itu akan menjadi masalah. Makanya oleh sebab itu kita harus tahu bahwa di dalam Yesus perkara kita sudah teratasi. Hanya kita harus tahu bahwa harus bahagia, harus tenang memikirkannya. Yang kedua adalah bersabar akibat ketekunan. Di dalam Yakobus pasal 4 dikatakan gini, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, tak kekurangan sesuatu apapun. Saudara kasih dalam Tuhan, sering sekali kita membuat masalah itu yang kecil jadi besar, yang besar malah semakin parah. Justru itu karena kita tidak berhasil melewati ketekunan, akhirnya kita tidak sabar. Pingin cepat-cepat misalnya menyelesaikan masalah itu, padahal semuanya ada prosedurnya, saudara. Semuanya harus ada waktunya, ada prosesnya. Tidak boleh semaunya kita. Misalnya contohnya ke gereja, wah Islam pokoknya bebas saja, gak usah pakai masker, gak usah pakai aturan-aturan gini. Padahal itu satu proses yang harus kita lalui, harus sabar. Kalau dihimbau pakai masker, cuci tangan, itu butuh kesabaran, amin? Iya, butuh kesabaran, dan itu baik buat kita. Kalau kita karena belum terbiasa, mungkin kita berkata, waduh, udahlah. Seperti dibilang Pak Arianto tadi, beriman boleh, tapi harus berhikmat. Artinya adalah kita tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan Tuhan atas nama dalam Yesus, tapi kita hidup sembarangan. Tidak. Semuanya tuh ada prosedurnya. Makanya kita butuh namanya kesabaran. Sabar untuk mengikuti aturan, sabar untuk mengikuti prosedur-prosedur yang ada. Karena itu menolong kita untuk kita semakin tekun dalam iman kita dan menghasilkan kesabaran. Amin. Nah, dan kalau itu sudah teruji, nanti masalah-masalah yang lain pasti kita akan sabar. Saya terus terang, saya sebelum menikah dan setelah menikah, mungkin banyak bapak-bapak dulu yang mengenal saya sebelum menikah pasti jauh lebih banyak berubah. Kenapa? Karena waktu menikah lebih banyak, lebih komplit persoalan, tantangan yang saya hadapi. Tapi itu membuat saya semakin tekun dan semakin bersabar. Pernah Pak Tony cerita, wah dulu Ezra itu tidak seperti sekarang. Sekarang itu sudah lebih bisa mengendalikan dirinya. Memang saya akui, saudara, yang membuat itu adalah bukan semata-mata berubah, tidak. Justru itu karena proses persoalan-persoalan,
tantangan-tantangan yang dihadapi. Kenapa? Kayak saya harus berhadapan dengan istri, saya harus menerima pandangan dia yang berbeda. Bayangkan 24 jam saya harus berdampingan dengan dia. Itu membuat saya jadi semakin sabar dan sabar. Mau tidak mau harus sabar. Kalau tidak, maka akan terjadi persoalan yang semakin berat gitu. Tapi itu namanya proses alami. Tetapi di bagian itu juga adalah kasih Tuhan yang membuat kita harus mengetahui. Kenapa? Kalau Tuhan kita tidak dikasih akal budi, maka kita akan ngotot. Ngotot itu waslah, pokoknya apa yang saya bilang yang baik, kamu selalu salah, mesti gitu. Tapi karena Roh Kudus yang membuat kita akal budi kita mengetahui mana yang salah yang benar, waktu kita salah kita berkata salah. Amin. Haleluya, benarkah begitu? Waktu orang lain berkata benar, kita katakan iya benar. Nah, itulah keistimewaan kalau orang dipimpin dengan Roh Kudus. Akal budinya akan peka dengan pertolongan Tuhan. Nah, yang ketiga adalah, yang kedua tadi adalah bersabar akibat dari ketekunan. Kita lihat Amsal pasal 14 ayat 12. Siapa yang lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Nah, jadi kalau ada, makanya kalau kita pria-pria Mahanaim yang cenderung sabar, berarti kita ini semuanya ada orang-orang yang bijaksana. Amin. Karena memang dikatakan firman Tuhan demikian, makanya kita bangga. Ada orang begitu, alah sabar-sabar. Hati-hati, firman Tuhan berkata sabar itu bijaksana. Haleluya, amin. Jadi kalau kita sabar, ada meremehkan kita, jangan terpancing. Bilang aja, Tuhan berkata bahwa saya bijaksana karena saya belajar untuk sabar. Jadi berbahagialah, banggalah kalau kita bisa sabar. Karena sabar itu memang bukan hanya sekedar satu masalah, tetapi itu akan membuat kita terbiasa dalam banyak hal. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, yang ketiga, yang terakhir adalah berhikmat dan berserah. Saudara kasih, kadang-kadang kalau kita menghadapi masalah ya, kita kalau tidak minta hikmat Tuhan, kita ini punya pikiran terlalu terbatas. Kita ini manusia biasa. Dosa masa lalu sudah membuat kita itu keterbatasan kita. Artinya adalah ada di dalam diri kita ini namanya potensi negatif, potensi positif. Ada yang baik, ada yang jahat. Makanya kita namanya butuh hikmat. Supaya apa? Supaya kita tidak kompromi terhadap kelemahan kita. Nah, kita lihat di dalam Yakobus pasal 1 ayat 5-6, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Hendaklah waktu memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Saudara kasih dalam Tuhan, kita tahu bagaimana sejarahnya Salomo. Kalau kita lihat di dalam 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 29-30, dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut, sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Saudara kasih dalam Tuhan, hikmat Salomo itu dari Tuhan. Keberhasilan Salomo itu bukan karena ketangkasannya dalam menghadapi musuh, tidak. Karena peperangan itu terjadi itu di zamannya Daud. Dia tinggal menikmati. Kesuksesannya Salomo itu adalah di hikmat yang diberikan Tuhan dalam dia. Jadi setiap masalah-masalah persoalan antara kerajaan satu dengan kerajaan yang lain, dia selalu memiliki cara pandang yang berbeda, cara berpikir yang berbeda. Nah, ini hanya dimiliki anak Tuhan. Amin. Ini hanya dimiliki orang-orang Kristen. Saat ini hikmat dunia pasti berkata, sudah, namanya virus corona itu mematikan, berbahaya, menakutkan. Tetapi orang Kristen bilang apa? Tidak. Karena apa? Karena di dalam nama Yesus kami sudah diberikan perlindungan, dan roh di dalam diri kami lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Artinya adalah di dalam diri kita sudah ada otoritas ilahi. Tentunya memang harus berhikmat. Kita harus menjaga kesehatan. Kita harus menjaga diri kita supaya kita bisa kuat dan bisa menghadapi masalah itu dengan baik. Tapi kalau orang dunia tidak, mereka langsung panik, stres, depresi. Akhirnya apa?
mereka mulai dalam pekerjaannya juga membatasi segala sesuatu. Jadi sebenarnya dampak daripada PHK dan sebagainya itu akibat dari aturan pemerintah yang terbatas cara berpikir. Coba kalau ada anak-anak Tuhan di pemerintahan yang punya hikmat dari Tuhan, wah luar biasa. Luar biasa. Makanya harapan kita ke depan ada banyak anak Tuhan yang punya hikmat nanti masuk di pemerintahan. Sehingga peraturan-peraturan itu bukan membuat menjadi masalah besar polemik. Karena apa? Sebenarnya ada satu keputusan, ada hikmat dari Tuhan, maka tidak akan ada kerugian yang berkepanjangan. Tetapi itu akan diuntungkan, itu akan sifatnya menolong. Akhir adalah ada 3 hal yang membuat kita mendapat pelajaran penting dari masalah yang kita hadapi. Yang pertama, ujian hidup merupakan suatu yang dipersiapkan Allah untuk membentuk karakter dan iman kita menjadi matang, dewasa, dan sempurna. Amin. Jadi kata bahagia di situ adalah ternyata yang pertama itu adalah ujian hidup merupakan suatu yang dipersiapkan Allah untuk membentuk karakter dan iman kita menjadi matang, dewasa, dan sempurna. Jadi kalau kita punya masalah, kita akan lihat apakah kita semakin lebih baik atau semakin terpuruk. Kalau kita semakin lebih baik berarti itu dari Tuhan, amin. Tapi kalau kita semakin terpuruk, berubah, membangun pemulihan dengan Tuhan. Nah, yang kedua adalah dibutuhkan kesabaran dan ketekunan dalam menjalani proses kehidupan yang sedang dikerjakan Allah untuk hidup kita, untuk mencapai tujuan dikehendaki Allah. Jadi kita percaya setiap masalah persoalan yang kita hadapi pasti Tuhan punya tujuan. Amin. Pasti, walaupun itu sepele, pasti Tuhan punya tujuan. Misalnya apa? Tujuannya supaya kita lebih sabar. Itu kalian sepele ya, tapi itu dahsyat itu dampaknya. Iya, membuat sabar itu tidak mudah. Karena apa? Proses alami itu butuh kadang-kadang harus besi menajamkan besi. Itu namanya proses alami. Kadang-kadang kita lewat teman kita, lewat istri, lewat anak, lewat keluarga, lewat rekan kerja, kadang-kadang itu membuat kita supaya kita sabar. Kita sepertinya ditekan. Tapi kalau kita tahu bahwa itu dari Tuhan, maka kita tahu kita sedang diberikan kesabaran. Karena kita tahu dari Tuhan. Tapi kalau orang yang tidak dekat dengan Tuhan, dia akan balas dengan reaksi. Akhirnya dia tidak mendapatkan kesabaran itu. Dia kehilangan kesempatan itu, maka dia tidak bisa bahagia. Nah, kita sebagai orang percaya, masalah yang kita hadapi itu karena Tuhan punya tujuan, makanya kita harus menerima sebagai satu hasil dari kesabaran. Jadi kalau ada masalah, ingat Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih supaya saya lebih sabar. Nah, yang terakhir, yang ketiga adalah berserah bukan pasrah. Artinya itu berserah itu berarti menyerah dan mengandalkan Tuhan. Kalau pasrah beda ya. Pasrah kan pesimis ya. Wes lah, mau gimana lagi, sepertinya nggak ada lagi harapan wabah pandemi ini akan berakhir. Wes pasrah, mau gimana terserah. Enggak, itu salah. Tetapi berkata bahwa Tuhan selalu melindungi kami dalam segala apapun. Mau dibilang tidak berlalu pun, bahkan sampai kapanpun, kami tetap percaya bahwa Tuhan selalu mengendalikan segala sesuatu yang terjadi bagi orang percaya. Amin. Demikian. Jadi jangan kita malah pasar karepnya, lah mau apapun terserah. Nah, itu beda hal. Tapi kita sebagai orang percaya pasrah mengandalkan Tuhan, bukan pesimis. Tapi kita semakin tahu bahwa Tuhan ingin melakukan hal-hal besar dalam kehidupan kita. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, jadi itulah menjadi renungan singkat kita hari ini, bahwa sikap pria dalam menghadapi permasalahan atau ujian dalam hidup itu adalah kita harus tahu bahwa masalah itu membawa kebahagiaan. Tapi dalam konteks karena kita di dalam Kristus. Karena lewat masalah lah kita menjadi sabar, lewat masalah lah kita menjadi tekun, lewat masalah lah kita menjadi mengalami banyak mujizat. Amin. Kalau kita seperti Pak Yonatan tadi, kalau Pak Yonatan tidak mengalami sakit, dia tidak akan mengalami kesembuhan. Benar bukan? Orang mengalami kesembuhan itu karena mengalami sakit. Jadi tidak akan ada mengalami namanya mujizat. Jadi kalau kamu sedang mengalami suatu masalah, berarti Tuhan sedang merencanakan mujizat. Amin. Itulah kebahagiaan yang dikatakan bahwa masalah itu adalah anugerah.
Dan dikatakan persoalan-persoalan pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melampaui kekuatan kita. Pasti ada jalan keluarnya. Karena Tuhan Allah yang setia kepada umatnya. Amin. Hanya perlu kita harus belajar terus dan belajar mendengarkan caranya Tuhan. Supaya kita bisa menjadi berkat bagi saudara kita, keluarga kita, anak dan istri kita. Apalagi saat-saat sekarang situasi masih suasana yang hangat-hangat berita tentang COVID-19. Butuh orang yang kuat, butuh orang yang sabar, butuh orang yang tekun, butuh orang yang senang mengabarkan tentang kebaikan, untuk menguatkan mereka, untuk menolong mereka. Nah, siapa kalau bukan orang Kristen yang punya hikmat Tuhan? Nah, hanya orang Kristen sekarang yang bisa berjuang dengan hal itu. Di luar Kristus, mereka sudah kelihatan, mereka sudah pasrah, dalam arti itu sudah tidak ada harapan-harapan yang lebih lagi. Bahkan mereka sebagian sudah pesimis. Nah, hanya orang di dalam Kristus yang tetap bertahan dan tetap melihat ada masa depan yang penuh harapan. Amin. Biarlah renungan singkat ini memberkati kita, sehingga saat kita mulai gabung dengan keluarga kita, kita menjadi imam, menjadi raja, menjadi nabi, dan menguatkan, menghibur, dan memberkati orang-orang sekitar kita. Baik kita sebagai rekan kerja, baik kita sebagai pemimpin dalam pekerjaan, biar kita membawa berkat di tengah-tengah lingkungan kita. Biarlah Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan. Kami serahkan kepada Pak Yonatan.